seorang hakim yang boleh mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karena kami menilai bahwa memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada majelis hakim yang mulia, yang ternyata di Republik ini masih ada seorang hakim yang boleh mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karena kami menilai bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim yang mulia dalam perkara ini itu benar-benar adalah murni, ya, itu adalah murni kejadian yang sebenarnya, ya. Jadi sekali lagi kami sangat memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ternyata sesuai dengan pembelaan kami tim penasihat hukum terdakwa, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang sesungguhnya tindakan daripada para terdakwa sangat tidak terbukti menurut hukum. Apa buktinya? Terbukti bahwa dakwaan primair, yaitu pasal 2 Undang-Undang Tipikor, di hadapan persidangan tadi dibacakan, dinyatakan bahwa dakwaan primair pasal 2 dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, dan oleh karenanya itu dilepaskan dari hukuman, ya, dilepaskan dari dakwaan primair. Dan majelis hakim menerapkan yang namanya dakwaan subsidiar, yaitu oleh karena ada ketentuan yang baru, KUHP yang baru, maka yang masing-masing mengatur tentang tipikor, maka yang digunakan adalah ketentuan yang menguntungkan terdakwa. Jadi dari ketentuan yang menguntungkan terdakwa itu ketentuan Undang-Undang Tipikor yang lama, itu pasal 3, yaitu minimal 1 tahun. Kalau ketentuan yang baru itu minimal 2 tahun, maka yang menguntungkan itu adalah pasal 3. Maka oleh karena itu tadi diputuskan oleh majelis hakim 1 tahun penjara terhadap klien kami, 1 tahun penjara, dan menurut hemat kami ya itu setimpal dengan perbuatan. Sebetulnya perbuatannya itu tidak terbukti kalau menurut hemat kami, tetapi itu hanya ada kesalahan administratif saja yang tadi disampaikan oleh majelis hakim, yaitu ada pembayaran kurang lebih 80 juta sekian, dan itu sudah jadi risiko sebagai seorang pejabat pembuat komitmen, ya kami menerima hal itu. Tetapi tentang upaya hukum apa kami ajukan banding atau tidak, kami berembuk, kami akan pikir-pikir selama 7 hari, diberikan kesempatan teman-teman yang lain. Dapat kami tambahkan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tadi menurut kami adalah putusan yang adil, dan penjatuhan pidana terhadap klien kami sudah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Terima kasih. Pak, terkait kerugian 3 miliar ternyata dihitung hanya 80 juta saja, Pak. Sekian pendapat Ya, Bapak. itulah ketelitian majelis hakim. Dan memang faktanya kami mengulang bahwa dalam perkara ini ada 2 ahli yang diajukan, yang 1 auditor dari Kejaksaan Tinggi. Nah, kemudian dia kan menyatakan kerugian total loss. Menurut kami tim penasihat hukum bahwa kerugian total loss ini kan setelah tahun 2016 putusan Mahkamah Konstitusi itu perhitungan kerugian total loss tidak dipakai lagi, tidak diterapkan lagi, tetapi yang diterapkan adalah actual loss itu. Sehingga memang dari perbedaan perhitungan ini, ya memang majelis hakim berbeda untuk menghitung kembali, dan kami sependapat. Artinya tadi Pak, pertimbangan majelis hakim mengesampingkan penghitungan audit kerugian negara ya Pak? Tadi. Iya, dikesampingkan karena memang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Saya hanya menambahkan saja bahwa saya hanya mengapresiasi, saya mengulangi apa kata Pak Reinhardt, saya mengapresiasi putusan pengadilan yang sangat adil buat klien saya, itu saja.